Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Bisa pimpin doa. Bisa Bu, Ya. sebelum mulai pembelajaran kami kita berdoa dalam hati mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ya. Karina, hadir. Hadir. Dwi Putri, Nurul Hasanah, Hadir. Sisi Rahmawati, Hadir. Nur Aisyah, Hadir. Adinda, Hadir. Ana, Hadir. Nurinda, Hadir. Nurinda ya. Aprilia Haismatu Zahra, Hadir. Ismatul, Hadir. Sri Anjani, Hadir. Warliah, Hadir. Warda, Vera, Hadir. Warda, Hadir. Najwa, Hadir. Salwa, Hadir. hadir semua ya. Ya. Sebelum materi, Ibu mau semuanya berdiri. Kita nyanyi bicara yang terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Sebelumnya jangan dulu duduk berdiri. Kita isi gigi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salam sejahtera. Ya, terus Ibu mau ini untuk kefokusan kalian. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan satu kali. Terus kalau Ibu bilang selamat malam, jangan ada yang tepuk tangan ya. Tapi boleh sambil duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
bahas soal pembuatan kabel straight dan cross untuk infrastruktur jaringan lokal. Nah, sebelumnya ini Ibu kasih contoh, ada kabel di posisi atas di atas ya, di langit, di gantung. Terus di sini juga ada di bawah tanah, terus ada di dasar laut. Nah, sebelum ke materi, ada yang tahu nggak manfaat kabel pada sebuah jaringan apa? Ada yang bisa jawab? Menghubungkan perangkat, menekan kebenaran yang tepat, menghubungkan ke internet, stabilitas koneksi, keamanan data, mengurangi latensi, mendukung instruksi skala besar. Betul. Selain manfaat, ada juga kan kekurangannya. Ada yang tahu nggak kekurangan pada kabel jaringan itu apa? Silakan Neng. Terbatasan mobilitas, permasalahan kulit mahal, kekurangan fisik, interferensi, masalah estetika, fleksibilitas terbatas, jangkauan terbatas, rentan disadap. Tuh. Nah, ini ada juga pertanyaan materi sebelumnya. Ibu mau flashback. Ada yang masih ingat jenis-jenis jaringan itu apa? Enggak. Jenis-jenis jaringan yaitu local area network, metropolitan area network, grid area network, personal area network, jaringan kabel, jaringan e-kabel, client server, bar atau P2P. Betul. Untuk fungsinya ada yang tahu? Saya Bu. Silakan. Yang pertama regulasi sumber daya, yang kedua komunikasi, yang ketiga transfer data, dan yang keempat akses informasi, dan yang terakhir manajemen dan pusat. Nah, ini untuk capaian pembelajaran pada akhir fase peserta didik mampu menerapkan konektivitas jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan kabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta nanti kalian mampu mengidentifikasi jenis kabel jaringan lokal tipe straight and cross. Kalian juga mampu membuat kabel straight. Nanti Ibu kasih lihat video contoh untuk pembuatan kabel straight dan cross sesuai prosedur, dan kalian juga nanti mampu melakukan pengujian kabel straight dan cross. Nanti juga Ibu kasih contoh. Nah, ini untuk pembelajarannya nanti kalian bisa scan di sini. Untuk boleh sekarang scan di masing-masing device. Muncul. Lanjut ya. Nah, di sini aku mau jelasin dulu ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dililitkan satu sama lain untuk mengurangi interferensi elektromagnetik dari sumber eksternal dan dari kawat-kawat lain di dalam kabel itu sendiri. Setiap pasangan kawat dalam kabel ini dililitkan dengan pola tertentu untuk menekan interferensi elektromagnetik dan prostat, yaitu gangguan sinyal antara pasangan kawat yang berdekatan. Nah, terus di sini juga kabel twisted pair umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu Unshelf twisted pair (UTP) atau satu laginya Sheltered twisted pair (STP). Nah, ini ya contohnya UTP sama STP. Nah, ini untuk UTP. Kabel ini tidak memiliki pelindung tambahan dan merupakan jenis yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal (LAN). UTP dikenal karena biaya yang rendah dan fleksibilitasnya, tapi dia lebih rentan terhadap interferensi elektromagnetik dibanding dengan STP. Jadi kualitasnya lebih rendah dari STP, tapi biaya lebih murah.
Kalau ini yang STP, Shielded Twisted Pair, kabel ini dilengkapi dengan pelindung tambahan yang melindungi pasangan kabel dari interferensi elektromagnetik. STP lebih cocok digunakan di lingkungan yang memiliki banyak perangkat elektronik atau gangguan sinyal, meskipun harganya lebih mahal daripada UTP, tapi yang STP ini kualitasnya lebih oke dibanding yang UTP. Nah, di sini ada standar tipe urutan kabel, twisted pair, UTP atau STP. Dalam pemasangan kabel twisted pair, UTP atau STP itu ada dua standar urutan kabel yang umumnya digunakan, yaitu T568A dan T568B. Kedua standar ini digunakan untuk menentukan urutan para kabel yang masuk ke dalam konektor RJ45. Ada yang udah tahu RJ45? Nanti masih contoh ya. Berikut adalah penjelasan. Nah, ini contohnya. Nah, RJ45 itu yang kotaknya ini. Kalau yang kabelnya ini tuh yang tadi si STP sama UTP. RJ45 itu yang kotak. Ada yang kayak sering ada yang punya telepon rumah nggak? Sekarang udah nggak zaman ya, kebanyakan HP soalnya. Kalau telepon rumah tuh ada yang pakai itu, terus pakai kabel-kabel kayak gini nih yang si colokannya colokannya seperti ini. Nah, itu. Di sini ada RJ45 yang T568A. Urutan kabelnya tuh ini harus urut. Kalau misalkan nggak urut nanti akan ada error pas dites. Ini ada warnanya sesuai, putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, coklat putih, dan coklat. Nah, kalau misalkan kalian ada coklatnya di sini, itu nanti akan ada error pas di tes pas nanti pengetesan nanti akan ada error kalau misalkan kalian nggak nyesuaiin kabelnya di urutannya kayak gini. Nah, ini untuk RJ45 pin-out yang jenis T568B. Ini juga sama, ini harus urut. Ini kan putih orange, putih hijau, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ini juga sama, kalau misalkan nanti kalian nggak sesuai urutin kabelnya, itu akan ada keeroran. Terus ini juga ada urutan misal ini yang tadi dijelasin ya, urutan warna yang jenis T568A, yaitu putih hijau, putih orange, biru, terus putih biru, orange, putih coklat, sama kayak ini juga urutannya harus sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai nanti akan ada keeroran pas dites. Terus ini ada dua urutan warna di atas, adalah urutan warna yang telah menjadi standar internasional dalam penyusunan kabel jaringan. Ya, intinya harus sesuai ya. Kalau misalkan dari sini itu udah ada standarnya juga. Kalau misalkan emang kalian asal tempatinya, itu gak akan mungkin bisa berproses selanjutnya. Nah, selanjutnya berdasarkan perbedaan urutan warna kedua pin, jadi satu kabel masih dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu straight dan cross. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, Ibu mau jelasin soal straight dan cross. Nah, ini untuk kabel straight adalah kabel jaringan di mana urutan kabel pada ujung pertama sama dengan urutan kabel pada ujung kedua. Jadi, jika salah satu ujung menggunakan urutan standar T568A, ujung lainnya juga akan mengikuti standar T568A. Begitu juga jika menggunakan sebaliknya yang T568B. Keduanya juga menggunakan standar yang sama, T568B. Nah, ini pembuatan kabel straight menggunakan standar T568B. Standar ini mengatur susunan warna pada kabel jaringan sebagai berikut. Nah, ini ya yang tadi dijelasin ya, kanan kiri. Pokoknya nanti setiap sisinya tuh harus sama kayak gini. Kalau nggak sama berarti nanti pas dites
akan ada error. Ini fungsi kabel string. Kabel string digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis seperti komputer ke switch, komputer ke router, atau switch ke router. Nah, untuk kabel cross sendiri, kabel cross adalah jaringan di mana urutan kabel pada satu ujung berbeda dengan urutan kabel pada ujung lainnya. Biasanya konfigurasi kabel cross dibuat dengan menghubungkan satu ujung kabel dengan urutan T568A dan ujung lainnya dengan urutan T568B. Jadi menghubungkan kabel ujung T568A dan T568B. Kalau yang string tadi kan sama ya jenisnya, T568A dan T568A. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Jadi kalau misalkan yang ujungnya T568A, berarti yang ujungnya satu lagi T568B. Gitu. Nah, ini untuk kabel cross. Nah, yang ini T568B, ini T568A. Pokoknya semua kabel itu harus berurutan. Kalau misalkan nggak berurutan nanti akan ada error. Pasti tes. Ini juga ada fungsi kabel cross, digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis seperti komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router tanpa melalui perangkat seperti switch atau hub. Nah, di sini juga ada alat-alat untuk pembuatan kabel TP dan SMP, yaitu ada crimping tool, wire stripper, line tester. Nah, ini line tester ini tuh untuk ngecek yang tadi bilang, kalau misalkan kita nanti bikin kabel ini nggak sesuai urutannya, pas dicek itu pasti nanti akan ada error. Nah, ini pakai alat ini nanti. Terus kabel UTP CAT5E, konektor MJ45. Nah, ada yang udah dengar belum nih alat-alat kayak gini sebelumnya? Nah, ini untuk crimping tool. Kalau bahasa kita mah apa coba itu? Tang. Crimping tool atau tang. Crimping adalah alat yang digunakan untuk menggunakan dua material, biasanya kabel dan konektor, dengan cara menekan atau mengkrim. Bisa lah ya nanti kalau misalnya pakai ginian menghasilkan sambungan yang kuat dan permanen. Alat ini berfungsi dengan memberikan tekanan pada bagian tertentu dari konektor sehingga terjepit arah pada kabel listrikan. Nah, ada yang udah pernah lihat alatnya kayak gini? Apa? Ini apa? Coba ada yang tahu? Biar tahu ya. Ini wire stripper. Ini kayak pisau cutter, semacam cutter, cuman ini untuk ngegunting kabel biar kan dalaman kabel tuh ada kayak yang besi-besi gitu kan, yang tembaga yang besi. Nah, itu biar dia nggak terluka. Jadi dia cuma ngeletekin kulit kabelnya doang untuk ngeletekin kulit kabel. Nah, adalah alat yang memiliki pisau khusus atau celah dengan ukuran tertentu yang dirancang untuk mengupas lapisan luar kabel tanpa merusak kawat konduktor di dalamnya. Alat ini biasanya dilengkapi dengan berbagai ukuran celah yang sesuai dengan ukuran kabel yang berbeda. Jadi setiap celah ini itu kalian bisa masukin kabel-kabel sesuai ukurannya, yang dimasukin, digunting. Tapi yang lepas itu yang pengguntingnya tuh nggak sampai ke yang besi-besinya itu, cuma ngeletekin kulitnya doang. Tuh. Nah, ini yang tadi MJ45 konektor merupakan singkatan dari register J45 yang dirancang khusus untuk kabel twister pair seperti kabel UTP, shielded twister pair atau STP, shielded twister pair. Konektor ini biasanya memiliki 8 pin yang memungkinkan 8 kabel tembaga terhubung untuk mentransmisikan data. Nah, pin-pin ini tuh nanti bakal kalian
selipin si kabel-kabel yang tadi warna-warni itu harus sesuai. Pokoknya si warnanya itu yang tadi Ibu jelasin kayak gini. Nah, si pin-pin itu tuh yang ini. Nah, nanti kalian masukin sesuai sama warna-warna di sini. Nah, ini RJ45 konektor RJ45. Terus ada terakhir ini one tester yang tadi Ibu bilang kalau misalkan kalian buat kabel nggak sesuai urutan, nah nanti itu kan setelah kalian masukin kabelnya, terus kalian kalau sesuai urutan, nah nanti ini dicek pakai ini, dites pakai ini. Kalau misalkan sesuai urutan, kalian bisa melanjutkan proses selanjutnya. Kalau enggak, ya nggak bisa berfungsi karena ada error, nggak akan bisa dipakai. Nah, ini line tester adalah alat yang penting dalam pemasangan dan pemeliharaan jaringan komputer dengan fungsi utamanya untuk memverifikasi koneksi kabel dan mendeteksi gangguan atau kesalahan dalam sambungan. Line tester membantu memastikan jaringan berjalan dengan baik dan meminimalkan potensi gangguan. Alat ini juga sangat berguna bagi teknisi untuk menjaga kualitas dan kestabilan jaringan serta menghemat waktu dalam penyelesaian masalah atau instalasi jaringan baru. Nah, ini biasanya kalian setelah bikin kabel RJ45 itu nanti dites pakai ini. Nah, ini juga ada contoh video tutorial cara membuat kabel string and cross sesuai SOP. Kalian bisa nonton dulu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sendiri Komputer. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merakit kabel, kabel. Diperhatikan ya. Kabel cross. Oke, di sini saya sudah sediakan kabelnya. Di kabel jenis Cat 5, ada yang Cat 6 dan ada juga yang Cat 7. Nah, ini nanti tingkatnya kualitas kabel juga makin bagus. Di sini saya menggunakan kabel Cat 5. Kemudian di sini ada konektor RJ45. Ini fungsinya untuk menyatukan nanti konektor pada perangkat input dan terhubung jaringan. Oke. Ini konektornya. Kemudian saya dalam tester yang berfungsi untuk mengetes apakah kabel yang kita buat nanti sudah benar urutannya atau belum. Ya, dengan testernya. Kemudian di sini ada tan crimping. Oke, ada tan crimping. Jadi kita punya di sini tan crimping, tan tester, konektor RJ dan kabelnya. Kita langsung aja kita praktek. Pertama kita ini kan dalam untuk praktek. Jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat memotong kabelnya. Ini yang kita gunakan. Nah, ini tan crimpingnya. Oke, di bagian tan crimping ini saya jelaskan di sini ada pisau. Pisau di sini untuk fungsinya untuk memotong kabel ya. Ini memotong kabel seperti ini. Ya. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti untuk menetapkan RJ45-nya. Jadi ketika nanti dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Ya, 2 kabel. Ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tan crimping ini. Kita potong. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya. Ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike. Ya, strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada tang, bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong. Udah bisa paham kan ya bedanya strike sama cross? Ya, straight sama cross nanti jenis kabelnya tuh beda kan.
tadi yang tadi di video jelasin kan jenis kabelnya beda. Yang strike jenis kabelnya sama, jenis ujungnya sama. Kalau yang cross beda, T568A sama T568B. Nah kalau yang strike T568A sama T568A juga. Kalau misalkan pakainya yang T568B ya T568B juga sama, gitu ya. Kabelnya, ya. Di sini ada lubang, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah ini juga yang tadi Ibu jelasin, pisau yang untuk mengupas kulit kabelnya. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya seperti ini. Kita masukkan kabelnya, ya, ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakalan memotong dan mengupas kabelnya. Ya, dan mengupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oranye, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru. Nah kalian juga nanti pas bikin, pas nanti praktek pembuatan kabel ini harus diperhatiin nih kabel-kabel kayak gini nih. Biru juga ada yang putih sama coklat. Jadi kita kait. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang kabel ini supaya pemasangan kabel serat ini nanti lebih gampang. Oke, untuk ujung yang pertama dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel ini dan yang. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung 1 dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama putih orange, ya ini putih orange, kemudian putih hijau, putih hijau biru, ya putih biru hijau, putih coklat. Ya, ini putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ-nya. Nah, ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia tersusun rapat. Cara rapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan, ini lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Nah ini sudah rapat ya. Ya ini kita lihat ini sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah, jadi seperti ini ya. Nah baru dimasukkan seperti ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya, kalau ditahan sini sebelah kiri. Nah ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tan crimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya seperti ini ya. Kita menggunakan pisaunya, kita potong. Ya ini telah rapi ya. Sedikit aja lagi ya, tambun kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau, putih coklat. Nah, sudah benar kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang. Jadi nanti
kabelnya agak kanan sedikit. Nah seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, hijau biru, biru. Nah, kalian harus make sure ngecek lagi itu kira-kira si kabelnya berurutan atau enggaknya. Terus harus rapi kayak tadi, nanti kalau misalkan pas praktek. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang ini. Putih orange-nya itu ada di sebelah sini. Ya. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabel ya kita gunakan lagi tang clipping, tapi di bagian sini jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang clipping. Setelah masuk, kita lihat di sini, kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu ya. Ya ini saya tekan ya, 1, 2, 3. Nah kita bunyi, tekan aja lagi, dan ini telah tampak ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ini kabel string dia juga harus sama. Intinya kalau misalkan string itu jenis kabel warna urutan kabelnya itu sama ya. Jenisnya di tag 568A, terus ujungnya lagi 568A juga. Nah ini untuk yang cross. Jenis strike yaitu putih biru orange, putih coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang utama sama, nah seperti itu. Nah ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang membuat kabel jenis cross. Cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, switch dengan switch, seperti itu. Perangkat yang sama. Nah ini kabel yang saya potong tadi, sisanya kita buat. Ini kita potong lagi, lupa sama caranya. Ini lubang yang kita pasang ya. Sebenarnya segini ya, segini kanan aja. Oke. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sama seperti yang di sebelumnya kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru, putih coklat. Ketika sudah sama, yang cepat kita boleh klik kanan ke kiri supaya tambahnya rata. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingatnya urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Ini kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, seperti ya sudah benar. Jadi sebelum dikelimping kalian harus tes lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Ini udah ya, berarti tadi pembuatan kabelnya. Nah ini ada tes tertentunya. Pas di tes, kalau misalnya kalian setelah bikin kabel itu kan harus dites. Yang kita masukkan ke biru. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak, ya menggunakan tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak? Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ ya, versi 45. Sini juga ada versi 45. Nah kita tes, kita on kan.
Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda. Kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8, ya, dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan bentukan yang pas dan benar. Ya, oke, kita sudah berhasil membuat 2 jenis kabel yang berbeda. Ya, di sini ada kabel jenis stripe yang menghubungkan perangkat yang berbeda. Ya, contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer, ya seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini dan mudah-mudahan. Nah itu tadi ya videonya cara pembuatannya. Hari ini kita belum bisa praktek dulu, paling cuma materi aja. Nah sekarang sama-sama semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah di sini gua ada tugas. Ini udah per kelompok ya? Udah. Berapa per kelompok? 6. 5. Ada yang 6, ada yang 5 berarti. Ya. Nah ini untuk tugasnya udah 3 kelompok ya, jadi 6 ya, 6 sampai 5. Nah ini untuk tugasnya kalian nanti jelasin pengenalan fungsi dan jenis-jenis kabel straight dan cross untuk semua kelompok. Nah sesuai pemahaman kelompoknya masing-masing ya. Terus masing-masing kelompok mempresentasikan juga cara merakitkan kabel straight dan cross. Nah nanti kalian tugasnya itu boleh dikerjain sekarang di HP, bisa nggak apa-apa, lewat HP di HP masing-masing, manfaatkan HP-nya. Yuk, Ibu kasih waktu sampai jam 10.30 ya.
Ada yang udah beres? Belum. 3 menit lagi ya. Masih butuh waktu berapa menit lagi? Sampai 10.40? Ya, Bu.
1 akan mempresentasikan tentang kabel strike dan cross. Jelaskan pengenalan dan jenis-jenis kabel strike dan cross untuk semua kelompok. Jawabannya, kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis, misalnya komputer switch, sementara kabel transport digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama jenisnya. Jenis-jenis kabel strike UTP dan STP ada dua, yaitu 1. Kupas ujung kabel UTP, 2. Misalan dan lurusan kabel, yang ketiga urutan warna, dan keempat masukkan termometer SD 45. Yang kelima printing, yang keenam ulangi bentuk ujung kabel, yang ketujuh uji dengan lens tester. Sekian dari sebentar. Kalau kabelnya nggak sesuai, berarti itu udah kesalahan dari mana? Kalau pas tester nggak sesuai, itu udah kesalahan dari mana? Dari susunan urutan kabel. Iya. Terima kasih kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kabel strike dan kabel cross. Pengenalan kabel strike, kabel yang urutannya, susunan warnanya sama persis di kedua ujung konektornya. Misal T568A di ujung A dan T568A di ujung B, atau T568B di ujung A dan T568B di ujung B. kabel cross, pengenalan kabel yang susunannya warnanya berbeda di kedua ujungnya. Pin transmit TX di satu sisi terhubung ke pin resepsi RX di sisi lain dan sebaliknya. Fungsi kabel strike menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer ke switch atau router ke switch atau komputer ke modem. Fungsi cross menghubungkan dua perangkat yang sejenis secara langsung, seperti komputer ke komputer, switch ke switch, router ke router. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kalau di ujung kabel RT45-nya sama tuh kabel apa namanya? Kabel strike. Terima kasih kelompok 2. Ya. Baik.
tentang pengertian kabel straight dan cross. Kabel straight dan cross adalah jenis kabel UTP yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan komputer tetapi memiliki perbedaan pada susunan kabelnya. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan dan perangkat yang berbeda jenis seperti komputer ke seluruh switch atau router. Yang kedua, kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama jenisnya seperti komputer ke komputer atau switch ke switch karena urutan warnanya terbalik salah satu ujungnya. Fungsinya menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis. Contoh penggunaan komputer ke switch atau komputer ke router, router ke switch. Ciri-ciri urutan warna kabel di kedua ujungnya sama persis. Urutan warna putih orange, orange putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat coklat. Yang kedua kabel cross fungsi menghubungkan dua perangkat yang sejenis atau sama. Contoh pengguna komputer ke komputer secara langsung. Switch ke switch, router ke router. Ciri-ciri urutan warna di salah satu ujung kabel terbalik dari ujung lainnya. Urutan warna standar. Ujung satu putih orange, orange putih hijau biru, putih biru hijau putih coklat coklat. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok terakhir? Tidak ada. Ada ya. Cukup. Terima kasih kelompok 3. Nah gitu ya tadi. Ini adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, di sini pertama efisiensi biaya dan instalasi kabel twisted terutama UTP adalah pilihan yang ekonomis dibanding jenis kabel lain seperti kabel serat optik. Proses instalasinya juga relatif mudah sehingga sering digunakan untuk jaringan LAN di perkantoran, sekolah, dan rumah. Terus kedua, kapasitas transfer data yang memadai. Kabel twisted pair mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk kebutuhan jaringan lokal. Nah, yang ketiga ada keterbatasan jarak. Kabel twisted pair memiliki keterbatasan jarak di mana sinyal dapat mengalami degradasi jika panjang kabel melebihi batas optimal. Biasanya 100 meter untuk UTP, bahkan lebih kayak bisa. Terus yang keempat, rentan terhadap interferensi. Meskipun kalau SCP memiliki pelindung tambahan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik, kabel twisted pair umumnya tetap lebih rentan terhadap interferensi dibandingkan kabel serat optik. Ini bisa menjadi bawahan dalam lingkungan dengan banyak perangkat elektromagnetik juga. Nah, terus di sini ada evaluasi asesmen. Kalian bisa isi, kerjakan soalnya dan jujur dan sungguh-sungguh. Kalian bisa di-scan soalnya ada di sini. Ibu kasih waktu sampai jam 11 jam 11:16 ya, jam 11 lewat 6 menit. Kalian bisa isi. Yang jujur ya dalam diskusi. Boleh pakai device-nya masing-masing.
yang untuk hasil itunya mana? Hasil diskusi. Oke.
Beres? Beres. Ini juga ada satu lagi refleksi. Kalian scan, nanti isi lembar refleksinya ya. Bisa kalian scan, terus isi lembar refleksinya. Ini HP-nya masing-masing. Jadi yang itu semua yang evaluasi ya.
dikerjain baik-baik ya. Untuk yang evaluasinya apalagi kan itu untuk penilaian kalian ya, harus sesuai. Sampai jam 11:15.
Udah beres semua? Sudah. Udah beres ya, udah masuk. Nanti ibu nilai semua evaluasi. Nah, untuk materi hari ini udah cukup. Untuk materi hari ini udah cukup. Nanti minggu depan materinya ada di soal kabel fiber optik. Nah, udah itu aja sih untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Semangat pagi! Luar biasa. Tetap semangat. Ya, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Selamat bertemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.